Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Khairatunisa, Rema Puspita, Sesi Indah Sari, Nurul Aini, Amroh, dan Yohana Estria. Kelompok 2 akan membahas tentang diagram Hertzsprung-Russell. Diagram Hertzsprung-Russell atau diagram HR sering disebut sebagai diagram warna magnitudo adalah diagram hubung antara magnitudo mutlak atau luminositas dan kelas spektrum bintang atau indeks warna. Diagram ini dikembangkan secara terpisah oleh astronom Denmark Ejnar Hertzsprung pada tahun 1911 dan astronomi Amerika Serikat Henry Norris Russell pada tahun 1913. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rema Puspita. Kepada Rema Puspita kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi diagram Hertzsprung-Russell. Ejnar Hertzsprung menganalisis bintang-bintang yang kelas spektrum dan magnitudo mutlaknya sudah diketahui dengan pasti dan mengkonfirmasi hasilnya pada 1905. Hertzsprung menyajikan hasilnya hanya dalam bentuk tabel. Pada 1913, Henry Norris Russell secara terpisah tiba-tiba pada kesimpulan yang sama dan menyajikan hasilnya dalam bentuk diagram. Lebih dari 200 bintang diupload dalam diagram Russell, dan hasilnya kebanyakan bintang berada dalam sebuah pita yang terentang di kiri atas ke kanan bawah diagram. Kemudian Grand Astrom dari Denmark menyarankan agar diagram tersebut dinamai berdasarkan dua nama penemunya. Hingga kini, nama Hertzsprung dan Russell selalu tergabung dalam penyebutannya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Aini. Maaf, ada kesalahan. Akan dibacakan oleh Sesi Indah. Kepada Sesi Indah kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teori Hertzsprung-Russell. Pada gambar diagram di samping, diagram Hertzsprung-Russell hasil plot dari 22.000 bintang yang bitanya berasal dari katalog Hipparcos dan 1.000 dari katalog Dirichlet. Tampak bahwa bintang-bintang cenderung berkelompok di bagian tertentu diagram. Yang paling dominan adalah kelompok yang membentuk diagonal. Diagram dari kiri atas, yang panas dan cemerlang, hingga kanan bawah, dingin dan kurang cemerlang, yang disebut deret utama. Matahari terletak di deret utama dengan luminositas 1, magnitudo sekitar 5, dan temperatur permukaan sekitar 5.400, kelas spektrum G2. Berdasarkan konsensus sumbu X dari kiri ke kanan menyatakan suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi warna dari kecil ke besar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Aini. Kepada Nurul Aini kami persilahkan. Baik, selanjutnya diagram HR dua gugus terbuka M67 dan MGC 188 memperlihatkan perbedaan usia kedua gugus yang tampak dari titik belok deret utamanya. Sumbu pada grafik mengukur hal-hal yang berbeda. Sumbu horizontal mengukur dua skala yang dapat diiringi menjadi satu. Saat masuk ke dasar, menskalakan suhu permukaan bintang dalam derajat Kelvin dari suhu tertinggi ke suhu terendah. Ada sejumlah bagian yang masing-masing diberi tanda sebuah surat O, B, A, F, G, K, dan M. Ini adalah tipe spektral. Artinya itu adalah warna bintang, seperti spektrum elektromagnetik
itu berkisar dari warna kebiruan hingga warna merah. Kedua skala tersebut menunjukkan hal yang sama dan saling bersesuaian karena jenis spektrum ditentukan oleh suhu permukaan bintang. Saat suhu meningkat, warnanya juga berubah. Ini berubah dari merah menjadi kebiruan. Sebelum melewati warna oranye dan putih, dalam diagram jenis ini dapat dengan mudah membandingkan suhu setiap warna yang dimiliki bintang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ambroh. Kepada Ambroh kami persilahkan. Baiklah, aku akan menjelaskan melanjutkan materi sebelumnya. Sebaliknya, pada sumbu vertikal diagram Hertzsprung-Russell, kita melihat bahwa diagram tersebut mengukur konsep yang sama. Ini diekspresikan dalam skala yang berbeda, seperti luminositas. Di sisi kiri, luminositas diukur dengan mengambil matahari sebagai referensi. Dengan cara ini, identifikasi luminositas bintang lainnya yang cukup intuitif difasilitasi dan matahari diambil sebagai referensi. Sangat mudah untuk melihat apakah sebuah yang tepat dimiliki cara yang sedikit lebih akurat untuk mengukur luminositas daripada yang lain. Itu dapat diukur dengan besaran absolut. Ketika kita melihat bintang hutan, seekor tupai lebih banyak daripada yang lain. Jelas, pada banyak kesempatan ini terjadi karena bintang-bintang bertemu pada jarak yang berbeda dan bukan karena yang satu lebih terang dari yang lain. Baik, selanjutnya kita dilanjutkan oleh Yohana. Kepada Yohana kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada diagram, bintang-bintang diurutkan dari bawah ke atas berdasarkan magnitudo atau peningkatan kecerahan dan dari kanan ke kiri berdasarkan peningkatan suhu atau kelas spektral. Bintang-bintang dari lengan galaksi di mana matahari berada cenderung jatuh ke wilayah yang berbeda pada diagram. Kelompok disebut deret utama memanjang secara diagonal kasar dari kiri atas diagram atau bintang panas dan terang, ke kanan bawah atau redup dan sejuk. Besar terang meskipun dingin, bintang yang disebut raksasa dan super raksasa muncul di kanan atas, dan katai putih, redup, kecil dan panas terletak di kiri bawah. Matahari terletak dekat bagian tengah hidupnya di deret utama. Saat bintang hidrogen membakar menjadi helium, mereka menjadi lebih bersinar dan lebih dingin, atau karena mereka telah dan karena itu berpindah dari deret utama raksasa ke wilayah kanan atas dan super. Titik di mana bintang-bintang bergerak dari deret utama dapat digenggam. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah membacakan materi-materi tersebut. Baik, apabila ada kekurangan dari kelompok kami segenap kelompok 2 meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh, Nisa? Sudahkah? Nggak tahu, ini kayak mana nyimpannya guys? Langsung simpan ya? Tidak tahu. Aku udah Belum di stop tersimpan. tuh, Nisa. Stop dulu.